kami dari kelompok 1, kelompok sosiologi, kelas 11 MB11. Pada kesempatan kali ini, kami bersama narasumber kami, Ibu Evi, akan bersama-sama mencari tahu bagaimana fenomena krisis moral terjadi di sekolah SMA Santo Thomas I Medan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zaneta. Saya Michelle. Saya Markus. Saya Maureen. Saya Agnes. Dan saya Diamond. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Maureen. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu gimana sih kondisi moral siswa-siswi di SMA Santo Thomas I ini? Apakah sekarang lagi baik-baik aja atau sedang mengalami penurunan? Menurut Ibu, sekarang di sekolah kita SMA Santo Thomas I Medan mengalami penurunan. Contohnya, ketika guru lewat, tidak ada kata sapa dari siswa. Terus dari sopan santun pun kurang menurut Ibu. Oke, terus untuk pertanyaan yang kedua, apa aja bentuk-bentuk dari penurunan atau degradasi moral di sekolah kita ini, Bu? Menurut Ibu? Seperti yang Ibu bilang tadi, kurang sopan. Dari kata tingkah lakunya, dari pakaian yang kurang rapi, yang tidak lengkap memakai perlengkapan sekolah, terus dari perkataan yang bahasa-bahasa anak zaman sekarang lah. Contoh ya, Ibu buat kayak kata anjir, itu sering itu dipakai siswa saat ini. Oke, makasih Ibu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Ibu, apa saja faktor penyebab krisis moral di SMA Santo Thomas I? Menurut Ibu, lebih krisis moralnya itu dari pertemanan lingkungan, terus dari HP, lebih ke dalamnya itu ke sosmed biasanya, karena ya seperti kita tahu lah, gara-gara HP ini banyak anak yang rusak. Pertanyaan yang keempat, menurut Ibu bagaimana efek krisis moral terhadap proses pembelajaran dan akreditasi sekolah? Kalau penurunan dari siswa itu banyak dari moralnya itu, dia ya kurang sopan lah di luar dari lingkungan sekolah kita. Contohnya kalau misalnya orang tua datang, kan malu kita karena anak-anak siswa SMA Santo Thomas kurang sopan, ya orang tua pun kok bisa begini anak kami, jadi seperti itu. Dari akreditasi sekolah pun nanti dari dinas pun mau datang tiba-tiba mensidak atau mengawasi tentang kayak mana perilaku kondisi siswa di sekolah kita ini. Untuk pertanyaan kelima, menurut Ibu bagaimana kebijakan sekolah dalam mencegah terjadinya fenomena krisis moral? Kebijakan sekolah sudah banyak yang dilakukan. Contohnya dari tingkat ketegasan dari wali kelas dulu sudah dilakukan, dari BK. Terus biasanya juga dilakukan seminar-seminar di sekolah tentang karakter siswa. Dan untuk pertanyaan keenam, apa saja tindakan yang sudah dikerahkan sekolah dalam menangani krisis moral ini? Tindakan untuk menangani. Tindakan menangani sama seperti Ibu bilang tadi, tegaslah terhadap siswa ini. Jadi kalau misalnya siswa tidak memakai perlengkapan sekolah, jadi disuruh biasanya untuk pulang atau mengambil baju perlengkapan sekolahnya dulu, baru boleh masuk ke kelas, seperti itu. Pertanyaan ketujuh, bagaimana sejauh apa pihak luar terkhusus orang tua pernah melibatkan diri menanggapi krisis moral? Orang tua ini. Pihak luar terkhusus orang tua. Kalau orang tua, ya orang tua kan sudah menitipkan ke guru, ke sekolah, bukan juga. Jadi biasanya ya harusnya ada kerjasama lah antara orang tua dengan guru dengan pihak sekolah. Gimana supaya siswa yang kita bimbing ini pun ya karakternya lebih baik. Dari contoh, kalau di rumah jangan 100% anak itu megang HP terus, ya adalah
batasan-batasannya untuk belajar seperti itu nak. Pertanyaan ke-8, menurut Ibu, moral seperti apa yang harus dikembangkan murid-murid di sekolah? Moral yang dikembangkan, disiplin lah, disiplin, cara berbicara, cara apa lagi ya? Ya itulah lebih cenderungnya, lebih positifnya, disiplin dan cara berbicara nak. Selanjutnya ya Bu, pertanyaan yang ke nomor 9. Nah, menurut Ibu, apa alasan sekolah tidak memberi tindakan langsung jika terjadi krisis moral? Misalnya di dalam aktivitas pembelajaran atau dalam hal drop out, Bu. Apa yang dilakukan sekolah? Kenapa? Oh, biar sebenarnya tidak menunda, hanya memberi ancaman kepada siswa supaya ya ada perubahan terhadap siswa itu. Tapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali tidak dilakukan, ya ada panggilan khusus terhadap orang tua. Ya, kalau sudah dipanggil orang tua dan dilakukan diskusi, tapi tidak ada lagi hasil yang baik, ya wajib di DO dari sekolah. Itu nak. Terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah sekolah memiliki rencana mengadakan sosialisasi terhadap kesehatan mental atau tes kesehatan mental, Bu? Sudah dilakukan di sekolah kita nak. Contohnya kalian waktu psikotes kemarin, ya kan, setiap masuk sekolah ya, itu udah dilakukan untuk psikotesnya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya, menurut Ibu dari angkatan 67, 69 sampai 69, mana nih angkatan yang lebih kelihatan terjadi degradasi moralnya, Bu? Dan kenapa? Angkatan kelas 10 sekarang angkatan ke 69. Angkatan 69. Banyak kali penurunan kalau Ibu lihat, karena khusus Ibu masuk kelas 10 juga. Jadi Ibu bandingkan kelas 11 dengan kelas 10 kemarin, ya sangat jauh. Contohnya dari kerusakan fasilitas baru-baru ini kan, kalian juga dengar itu kerusakan fasilitas, terus ngomong-ngomong kasar, sering kali Ibu dengar itu. Baru sering juga tidak memakai perlengkapan, sering kena BK, perlengkapan sekolah. Ya itulah nak, angkatan kelas 10. Nah, untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu bagaimana sih cara menyadarkan kami siswa-siswi bahwa nakal itu sama sekali nggak keren dan bukan hal yang membanggakan? Cara menyadarkan siswa ini ya salah satunya sering memberikan video, sharing-sharing kepada siswa. Terus lebih, kalau ada siswa bermasalah, lebih ke hati lah dulu ngomongnya. Kalau udah nggak sanggup lagi ya mungkin ke BK. Kalau nggak bisa lagi, panggil orang tua. Biasanya seperti itu di sekolah kita ini. Baik, terima kasih ya Ibu jawabannya. Wah teman-teman, setelah kita mendengar jawaban dari Ibu dan narasumber kita, sekarang kita sudah mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai fenomena krisis moral di sekolah kita. Nah, atas kesempatan ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini.